Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Marius Suliarso. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat Google Classroom. Di masa PJJ ini guru-guru mereka sedang membuat pembelajaran yang sinkronis dan asinkronis. Nah, dengan menggunakan Google Classroom adalah salah satu strategi pembelajaran asinkronis yang memudahkan mereka atau para siswa terutama tidak terbebani kuota, karena kalau menggunakan sinkronis dengan Zoom meeting misalnya cukup memakan kuota yang cukup besar, tapi dengan Google Classroom merupakan pilihan alternatif untuk meringankan kuota mereka. Kita yang pasti dalam membuat Google Classroom semua harus memiliki email dalam Gmail ya. Jadi saya anggap rekan-rekan semua sudah memiliki Gmail. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka browsernya. Kita akan masuk ke Gmail, ke Google. Yang saya gunakan di sini adalah Opera. Nah, untuk ini halaman muka dari Google. Di sudut kanan atasnya ada titik 9 di sini. Di sini ada Google Apps disebutnya. Diklik. Nah, di sini banyak pilihan aplikasinya dari Google Apps itu. Nah, tinggal diklik Google Classroom. Nah, dipilih. Di sini ada logonya seperti ini, Google Classroom. Nah, setelah diklik Google Classroom, sedang loading. Akan keluar tampilan seperti ini. Tapi buat rekan-rekan yang belum memiliki Google Classroom, biasanya dia akan blank. Halamannya masih kosong. Nah, kalau halamannya kosong, yang ada ditampilkan dalam Google Classroom itu biasanya cuma Google Classroom. Nah, ini ada tanda panah. Ini adalah informasi untuk membuat kita akan bergabung dengan kelas atau mau membuat kelas. Kalau kita mau buat kelas buat guru-guru, nah di sini ada create class. Di sini ada informasinya, using classroom at school with student. Ini ada aturan mainnya. Nah, kalau sudah paham, kita continue. Nah, kalau akunnya Bapak dan Ibu adalah akun personal, ini bisa dipakai. Tapi kalau akunnya adalah akun sekolah, berarti siswa juga menggunakan akun sekolah. Misalnya contohnya adalah yang sch.id. Nah, berarti siswa menggunakan akun sch.id yang dibuat oleh sekolah. Kalau ini adalah akun personal, nah kita membuat kelas berapa? Misalnya kalau saya mengajar kelas 12, berarti kelas 12. Kalau bisa ini agak detail, saya mengambil pelajaran BK kelas 12 IPA. Sectionnya biasanya saya isi dengan semester genap. Ganjil ya sekarang ya, ganjil. Oke, ini dikosongkan, roomnya dikosongkan, create. Ini sedang diproses, create. Sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semua, yang kita buat di Google Classroom ini akan terekam di Google Drive kita. Jadi buat rekan-rekan yang membuat Google Drive dalam menggunakan akun biasanya akan disediakan oleh Google sekitar 15 GB. Jadi semua informasi siswa mengirim tugas dan sebagainya dalam bentuk foto atau video biasanya akan tersimpan langsung otomatis di Google Drive. Ini sudah ada, ini BK IPA kelas 12 semester ganjil. Ini laman muka kelas saya. Kelasnya sudah dibuat. Terdiri dari stream itu kayak percakapan kelas umum, jadi bisa say something untuk kepada siswa. Classwork adalah penugasan, kita mau bikin tugas apa saja. People adalah siswa kita nanti. Grades adalah nilainya. Kita mulai dari pengenalan. Nah, kalau sudah dibuat kelas seperti ini, dia akan menampilkan class code. Nah, class code ini adalah yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa join kelas. Nah, menggunakan class code seperti ini.
Ini bisa di copy lalu dikirimkan menggunakan WhatsApp, dikirim ke grup anak-anak biar nanti siswa kita menjoin kelasnya dengan kode kelas seperti ini, sehingga mereka akan tampil di people di sini. Nah, dalam streaming biasanya ada informasi yang kita sampaikan kepada siswa. Misalnya adalah hari ini kita akan online tatap muka dengan menggunakan Google Meet. Nah, ini akan tersampaikan di halaman muka siswa. Jadi ketika siswa buka, dia akan ada informasi ini. Jadi bisa di-post. Nah, oke. Atau ketika kita menulis tentang berita pun bisa ditujukan kepada kelas mana kalau kita sudah punya kelas banyak, satu, atau studentnya di mana, beberapa siswa saja atau semua siswa, itu bisa dipilih. Nah, atau kalau kita punya pengumuman surat misalnya libur nih, libur panjang SKB 3 menteri gitu. Ini bisa di-add, ambil filenya di mana yang tersedia, ada di YouTube apa di filenya di link kah atau di Google Drive kah gitu kan. Nah, yang paling penting dari Google Classroom adalah di classwork-nya. Classwork ini adalah lembar kerja kita. Jadi lembar kerja buat siswa yang kita penugasan kepada siswa. Di dalam lembar kerja ini terdiri dari assign work to your class here. Jadi kita buat tugas di sini. Nah, kita mulai dari create. Nah, dari create ini terdiri banyak nih tugasnya, ada mulai penugasan, ada quiz, ada pertanyaan saja, ada tugas saja, bahan atau wacana, atau hanya reuse post atau posting ulang. Umumnya yang akan dipakai biasanya adalah assignment, atau quiz. Nah, di assignment ini ada temanya misalnya saya sedang membuat Merdeka Belajar. Nah, di sini adalah instruksinya, Merdeka Belajar adalah, ini ada penjelasan satu paragraf atau 2 paragraf, bla 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 bla. Oke ya, ini bisa dijelaskan instruksinya. Nah, ada satu paragraf tentang cerita awal temanya, lalu di sini ada instruksi siswa. Pertama adalah instruksi untuk siswa nih. Instruksi untuk siswa pertama, silahkan mengisi atau membaca ya, biasanya membaca wacana yang tersedia di link. Linknya di mana? Nah, nanti kita add di sini. Kita add, Bapak bisa cari, Bapak dan Ibu bisa cari di informasi di sini. Atau kalau mau cari tentang Merdeka Belajar dulu bisa di googling, Merdeka Belajar. Nah, ini sudah ada, kita ambil informasinya di Wikipedia, Merdeka Belajar. Nah, linknya kita copy, lalu kita masukkan ke dalam link. Sudah masuk, link. Jadi ini paperless sekali buat guru, sehingga siswa tidak perlu modul sebetulnya ya, tidak perlu modul atau buku bacaan yang tebal. Jadi dilinkkan ke web yang dipercaya, informasinya valid gitu kan. Nah, ini bisa disertakan di sini. Ada link. Nah, di sini yang keduanya adalah silahkan misalnya kalau Bapak dan Ibu membuat kesimpulan atau rangkuman menurut bahasanya sendiri. Jadi siswa suruh merangkum dari apa yang sudah dibacanya. Terus yang ketiga adalah silahkan silahkan melihat informasi tambahan di YouTube untuk menambah wawasan misalnya. Jadi informasi tambahannya kita bisa kasih link di YouTube. Nah, tapi kita cari juga di sini di YouTube ada nggak informasi tentang Merdeka Belajar.
Kita coba cari Merdeka Belajar di sini. Mudah-mudahan sudah ada yang ini ada informasinya cukup banyak Merdeka Belajar. Sudah banyak tentang informasi Merdeka Belajar. Jadi kita bisa upload, misalnya yang pertama ini Kemendikbud nih, insya Allah terpercaya ya. Informasinya kita copy, kita masuk ke YouTube-nya. Nah, ini linknya di YouTube. Ketika kita buka, kita ulang lagi nih ya, kita add link YouTube, masukin, dia akan keluar linknya. Nah, kita paste, kita paste, cari, ini sudah ada, tinggal klik add, sudah keluar. Jadi siswa bisa membaca atau melihat di sini ada video YouTube-nya, ada bahan bacaannya. Oke, keempat ya, ini langkah ketiga sudah menambah wawasan. Jadi ini buat siswa bisa sebagai wacana tambahan kalau ada video YouTube-nya. Syukur-syukur kalau kita punya podcast juga, karena podcast juga lebih memudahkan siswa untuk mendengarkan, karena lebih ringan ya kilobyte-nya dibandingkan YouTube. Jadi kalau bapak-bapak mau, karena ini adalah narasi ya, jadi 4, kita bisa linkkan podcast yang kaitannya sama Merdeka Belajar atau bahan ajar kita. Kenapa podcast? Podcast itu lebih ringan daripada YouTube. Kasihan siswa kita yang informasinya tersebar banyak bahwa kuota menjadi salah satu hambatan. Podcast bisa dijadikan sebagai alternatif kalau narasi. Tapi kalau bentuknya adalah science, ya fisika, kimia, biologi, matematika, sebaiknya memang YouTube. Tapi memang siswa mungkin itu kan punya alternatif ketika ada ketemu wifi ke rumah temennya, bisa sambil numpang wifi untuk download. Mungkin perlu diinformasikan kepada siswa biar dia tidak mentok, karena itu bisa dijadikan salah satu alasan buat siswa, Pak saya nggak punya paket kuota. Padahal kalau dia mau bersosialisasi dengan baik ya tinggal datang ke rumah temennya yang punya wifi, numpang untuk download gitu kan. Atau datang ke sekolah yang sudah tersedia wifi cuma sekedar buat download terus dia pulang, nggak masalah. Yang penting tidak berkumpul. Oke. Ini yang jadi ini yang termudah. Lalu di sayap kanan kita ada, nah ini for itu untuk kelas mana saja, kita mau ngasih materi ini untuk kelas berapa. Jadi kalau kelas materi ini untuk kelas 12 IPA atau IPS gitu kan, Anda atau Bapak dan Ibu mengajar di kelas 1 sampai kelas 3, siapa tahu gitu kan, ini bisa dikirim langsung. Jadi membuat soalnya satu kali itu bisa buat semua kelas 12 saja, itu bisa. Jadi bisa diklik di sini, misalnya kelas 12 IPA berapa gitu, IPA 2, IPA 3 gitu. Biasanya SMA negeri kelasnya banyak ya, sampai 9 atau 12. Nah, pilih kelasnya, terus poinnya. Di sini ada poin, kita mau ngasih poin nggak kepada mereka. Dia range-nya berapa? 10 sampai 100 atau sampai 1 sampai 100. Di sini ada no due date. Due date itu kita mau ngisi tanggalnya nggak? Ini dikerjakan paling akhirnya kapan. Kalau waktunya 1 minggu, nah berarti kita kasih tahu bahwa tanggal 31 Agustus waktunya sudah habis. Jadi siswa dia akan ketika menyerahkan dia masuknya ke late atau terlambat. Time-nya dikasih tahu jam berapanya. Nah, ini bisa diinformasikan. Misalnya saya hanya menerima tugas ini pukul 12 malam, ya, disertakan. Nah, di sini tinggal dikirim, assign. Pilihannya memang ada beberapa, ada di schedulekan. Kita bisa schedulekan bahwa materi ini, nah kalau ibu bapak mengajarnya besok, bisa dikirim di schedule besok jam 8 dia akan terbit gitu, akan di-upload gitu kan, di-publish gitu. Atau save draft, ini buat materi, disimpan dulu buat materi yang banyak, nanti tinggal dikeluarkan. Atau bisa langsung dikirim. Kalau discard berarti kita membatalkan ini. Oke ya, ini send. Nanti akan tampilannya tugasnya sudah jadi seperti ini, Merdeka Belajar. Sudah ada materi-materinya. Nah, turn in itu menunjukkan bahwa siswa sudah membaca dan sudah mengerjakan. Kalau assignment ini dikirim ke berapa orang atau ke berapa siswa.
Bagaimana siswa mengerjakan? Siswa tinggal masuk ke Google tadi, dia harus masuk ke Google Classroom kita dengan join class, nanti masuk ke classwork, mereka mengerjakan. Nah nanti untuk siswa yang sudah join ke kelas kita, dia bisa melihat classworknya dan dia bisa mengerjakan tugasnya. Nah, di sana untuk melihat bahan bacaan atau bahan materi, terus melihat videonya, atau kalau ibu dan bapak bisa mengupload, karena di sini bisa mengupload Google Form untuk tesnya. Nah itu siswa bisa langsung mengisi di sana. Dan terakhir diingatkan siswanya untuk tune in, karena tune in itu kalau tidak tune in berarti tugasnya tidak terkumpulkan. Itu saja yang bisa saya informasikan saat ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat di bawah ini, dan nanti akan saya bisa membahas lagi di video berikutnya untuk melengkapi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.